Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Eh, Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kajian belajar Tauhid rahimakumullah. Pada hari ini eh, kita insya Allah akan melanjutkan kajian kita, kajian rutin belajar Tauhid ya, yang insya Allah ya kita akan berbicara tentang urgensi niat yang benar ya. Dan ini sebenarnya adalah sambungannya dari dulu tentang ihsanul amal ya. Kalau kita masih ingat kajian tentang ihsanul amal, ya amal yang diterima oleh Allah tersebut, ya itu adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, karena ittiba kepada Rasul. Nah ini khusus kita berbicara tentang masalah niat, ya, dan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya yang tentang niat tersebut, gitu. Nah untuk memahami ya bahwasanya niat yang benar tersebut adalah satu yang sangat penting sekali. Mari kita lihat ya ayat dan hadis ya. Ya untuk memahami urgensi kita perlu mempunyai niat yang benar ya, niat yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena terus terang ya banyak permasalahan kita di dalam kehidupan ini ya ujung-ujungnya itu ya kita salah sampai dikarenakan niat kita yang salah ya. Kita lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 225. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'akhizukumullahu bilakwi fi aimanikum. Allah itu tidak akan menghukum kamu karena sumpah kamu yang tidak kamu sengaja. Walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum. Tapi dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Wallahu ghafurun halim. Ya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ayat ini ya surat Al-Baqarah ayat 225 ini berbicara tentang sumpah sebenarnya ya, sumpah yang ya kalau kita lihat sebagian manusia ya mungkin dari kita juga gitu. Kadang-kadang itu bersumpah dalam keadaan emosi atau dalam keadaan marah ya. Misalnya dalam orang bersaudara gitu. Lalu mereka kelahi mungkin karena masalah harta atau apa gitu. Lalu mereka bersumpah ya demi Allah saya tidak akan apa tidak akan memaafkan kamu dan segala macam gitu. Ya, sementara niat dalam hatinya nggak seperti itu ya. Nah, eh, dalam Islam melanggar sumpah itu berdosa. Yang melanggar sumpah itu berdosa. Cuman karena kata Allah di sini ini luar biasa ya. Ya, melanggar sumpah kamu yang tidak kamu niatkan dengan hati kamu itu ya lebih sedikit dosanya daripada kamu melaksanakan suatu sumpah yang mana sumpah tersebut membuat kamu berdosa. Jadi memutuskan hubungan silaturahmi itu dosanya jauh lebih besar daripada hanya melanggar sumpah. Ya, nah begitu juga ya. Jadi kalau ada orang misalkan dia bersumpah gitu, lalu dalam hatinya mau niat keburukan itu, ya maka yang dinilai Allah tersebut adalah apa yang terkandung di dalam hatinya. Pokoknya apa di sini bahwasanya niat itu menentukan ya, niat itu menentukan eh, suatu perbuatan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, jadi perbuatan itu mana yang baik atau yang buruk. Bahkan perbuatan buruk pun bisa gugur karena ada niat yang baik dalam hatinya. Ini kalau ayat ini berbicara seperti itu, ya. Karena dia tidak sengaja berbuat keburukan gitu, tapi niat dalam hatinya itu baik, maka bisa digugurkan karena ya bahkan harus digugurkan karena niat yang ada di dalam hati. Jadi ini pentingnya niat. Ini yang pertama nih kalau kita berbicara tentang masalah niat.
Yang kedua kita lihat ya tentang dalam hadis ya, hadis Bukhari Muslim. Ya, hadis ini disepakati oleh banyak para ulama ya. Rasulullah SAW bersabda ya, al-a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat wa innamal liimri imanawa. Ya. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Ya, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang niatnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yang kihuha, ya, dan barang siapa yang niat hijrahnya lantaran dunia yang hendak ia kejar atau wanita yang ia ingin nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu adalah sekedar kepada apa yang ia inginkan atau yang ia kejar tadi. Nah, hadis ini berbicara ketika Rasulullah dan para sahabat itu hijrah ke Madinah, gitu ya. Nah, di antara ada orang-orang yang hijrah karena ini adalah perintah Allah, ada orang yang juga ikut berhijrah gitu, tapi bukan karena perintah Allah, karena ada wanita yang dia sukai, yang ingin dia nikahi, ikut pergi berhijrah. Nah, uh, hijrah itu adalah suatu yang bagus ya, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Hijrah itu berpindah dari darul kufur kepada darul Islam, berpindah dari keburukan kepada kebaikan gitu. Nah, suatu perbuatan yang bagus gitu, yang berpahala. Sini kita bisa melihat bahwasanya suatu ya eh, penampakan itu bisa sama, penampakan amal itu bisa sama, ya. Tetapi sesuatu bisa bernilai dia berpahala, satu lagi dia bisa bernilai tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nilainya bisa berdosa. Nah, jadi kalau dari sini ya, kalau kita berbicara tentang niat, ya Bapak Ibu mungkin bisa memahami ya dari ayat dan hadis tadi, mungkin sudah bisa mendapatkan makna dari niat ya, dan pentingnya niat ya sebagai pengantar. Tetapi ya, mari kita bahas secara detail di sini. Nah, niat itu Bapak Ibu rahimakumullah itu seperti alamat surat ya. Ya, jadi kita tahu kalau kita mengirim surat itu ya, atau kalau ngirim email gitu ya, alamat emailnya ya, itu adalah niat ya. Apa yang terjadi jika pada surat tidak tertulis alamat ya. Nah, tentu dia nggak akan sampai. Kalau nggak ada alamat, nggak akan bisa dikirimkan. Nggak ada alamat, nggak bisa dikirimkan. Nah, kalau salah alamat dia, ya, tentu dia tidak akan sampai kepada yang dituju. Gitu. Maka di sini kita akan paham, ya, pentingnya kita membahas tentang niat ini. Karena banyak orang yang salah paham tentang niatnya. Salah paham, ya bahkan orang banyak terkecoh, nanti kita akan bahas terkecoh. Ya, kalau orang bicara saya niat saya baik kan seperti itu. Atau nampak dari permukaan saja, ya kayak pencitraan segala macam ya tanpa merinci niatnya lagi. Ya, jadi niat tersebut seperti alamat surat. Nah, kalau kita baca ya, kita bahas ya definisinya ya apa itu niat, maka niat tersebut secara bahasa artinya adalah al-qasdu ya atau maksud, dan al-iradah atau keinginan ya. Atau dengan kata lain qasdul qulub wa iradatul ya, maksud dan keinginan hati. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, niat adalah maksud dalam beramal untuk mendekatkan diri pada Allah ya, mencari ridho dan pahalanya. Niat itu ada di dalam apa? Maksud ya, maksud dalam beramal ya untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, mencari ridho dan pahalanya. Nah, ini adalah niat ya. Nah, kita harus membedakan niat ya yang sengaja kita adakan dengan yang dimaksud dengan kecenderungan atau muyul ya. Jadi secara fitrahnya manusia tersebut mempunyai
hajatun udawiyah, ya, kebutuhan jasmani, lalu mempunyai garizah atau insting, ya, atau hawa nafsu, istilahnya seperti itu. Nah, secara fitrahnya manusia itu menginginkan, ya, apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya secara fitrahnya, ya. Misalkan ya manusia mempunyai garizah mempertahankan diri, jadi manusia itu suka kepada kekayaan, kepada kesenangan. Garizah nau, ya, suka kepada lawan jenis, ya. Garizatun tadayun, ya, penghambaan, gitu, ya. Nah, niat, ya, bisa datang dari garizah, bisa datang dari pemahaman, ya, dari akidahnya, ya, dari akidah yang dia punya, gitu. Nah, niat yang baik itu ya sebenarnya ya yang datang ya sesuai antara keinginan dari garizahnya itu tadi, ya, dengan akidah Islam. Itu niat yang benar itu seperti itu. Jadi kalau kita berbicara niat, ya, antara apa yang ada yang muncul di dalam perasaan kita, ya, lalu, ya, eh, berhubungan dengan pemahaman keislaman kita, maka itu adalah sesuatu yang terbaik sebenarnya. Jadi apa yang kita inginkan, jadi sesuai itu, ya. Kalau kita berbicara nafsul mutmainnah, apa keinginan dari hawa nafsu kita sesuai dengan akidah kita, ya. Jadi ya niat itu sebenarnya apa yang termaktub, ya, apa yang diinginkan, gitu, ya. Nah, itu datang dari dua itu tadi. Yang pertama dari garizah dan hajatun udawiyah kita, ya, dari insting kita dan kebutuhan jasmani atau dari hawa nafsu kita, gitu, ya. Lalu dari akidah kita, dari pemahaman kita. Nah, di sini kita perlu, ya, mempunyai pemahaman yang benar tentang niat tadi. Di mana tempatnya niat? Ya, nah, tempatnya niat yang harus kita pahami itu sebagaimana kata Imam An-Nawawi, tempat niat itu ada di dalam hati, ya. Dan ini tidak ada khilaf tentang hal ini, ya, tentang tempat niat, ya. Uh, Imam Ibnu Tamiyah mengatakan, ya, beliau mengatakan waniyatu mahalluhal qalbu, ya, bitifaqil ulama, ya. Niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama, ya. Fa inna wa biqalbihi wa lam yataqallam bilisanihi, ya. Jika seorang berniat di hatinya tanpa ia lapaskan dengan lisannya, ya, akhza athu niyatu bitifaqihim, ya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya, jadi niat itu letaknya di hati. Ya, andaikan ada orang yang mengucapkan niatnya secara terang-terangan, ya, misalkan kalau ada orang datang, gitu, ya, kalau tanya kamu niatnya apa di sini, gitu, ya, saya di sini berniat baik lah atau apa, gitu, ya, maka sebenarnya, ya, yang sah niatnya itu apa dan di dalam hatinya. Nah, di sini kita akan paham sebenarnya eh, kehidupan di dunia ini, ya, yang namanya penipuan, gitu, ya, atau segala macamnya lah, ya, yang ada dalam kehidupan dunia, ya, ini dikarenakan antara lisan dengan yang di dalam hatinya itu berbeda, ya. Dan Allah tahu itu, gitu. Ya, Allah tahu itu. Maka yang dinilai Allah itu adalah niatnya tadi, ya, yang dihukumi Allah itulah niatnya. Nah, dan kita bisa melihat nih, ya, dan kita bisa melihatlah kisah-kisah yang ada pada saat sekarang ini, ya. Kalau ada seseorang menikahi wanita, gitu, ya, niatnya bukan untuk membina rumah tangga atau untuk mencari ridho Allah, ya, di dalam menjaga kehormatan dirinya dan wanita tersebut, ya, ya, mungkin niatnya tadi adalah untuk menutupi kelainan yang ada pada dirinya, ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin bisa melihat, ya. Ada itu yang terjadi, ya. Ada orang menikahi orang lain dia karena dia punya kelainan, gitu. Nah, itu banyak terjadi pada saat sekarang, nauzubillah, ya. Keadaan dunia pada saat sekarang ini. Nah, itu dia, ya, berdosa, ya, menutupi kelainan, ya. Zaman sekarang ini la haula wala quwata illa billahil azim. Kita banyak berlindung kepada Allah, ya, terhadap kerusakan yang ada pada saat sekarang ini. Ini terjadi, gitu, ya.
di kehidupan-kehidupan yang dinampakkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita harus benar-benar bermohon kepada Allah ya di akhir zaman ini, dilindungi Allah dari segala keburukan dan kerusakan yang banyak terjadi. Maka penting bagi kita untuk meluruskan niat. Ya, tadi kita sudah tahu bahwasanya niat tersebut ya itu ya eh, eh, penampakan bisa sama-sama nampak soleh gitu ya, tapi di Allah satu ada nilainya, di sisi lain tidak. Jadi memang perlu kita meluruskan niat dan penting memahaminya. Oleh karena itu kita harus memahami fungsi dari niat tersebut ya. Yang pertama yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Contoh, ada ibadah yang hukumnya fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Ya, nah itu dibedakannya karena niat gitu. Jadi kita sholat ya, sholat wajib gitu kan, atau sholat misalkan sholat jenazah itu membedakannya niat. Ya. Jadi ada yang termasuk rawatib, ada yang niatnya witir, ada yang niatnya sekedar salat sunnah saja, itu salat sunnah mutlak ya. Salat sunnah mutlak ini ya salat sunat tanpa terikat waktu, itu salat sunnah mutlak. Ya sekarang ini ya nanti misalnya kalau salat duha mungkin kita ada salat duha, habis itu mau salat lagi gitu, ingin berkomunikasi dengan Allah, itu salat sunat mutlak namanya. Nah itu yang membedakannya adalah niat. Ya satu ibadah dengan ibadah yang lain. Fungsi niat yang kedua itu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ya, contoh puasa. Ya, puasa itu berarti meninggalkan makan, minum, dan pembatal lainnya. Namun terkadang seseorang meninggalkan makan dan minum karena kebiasaan tanpa ada niat mendekatkan diri pada Allah. Ya, terkadang pula maksudnya adalah ibadah. Nah ini eh, eh, apa penting kita pahami ya. Kenapa puasa kita itu bisa bernilai ibadah? Kenapa puasa itu tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat penting sekali gitu. Eh ya, makanya eh, kalau bulan Ramadan itu ya eh, penting niat sebelum puasa ya. Ya, penting niat sebelum puasa dan penting kita untuk mensucikan niat tersebut dan merefreshingnya secara terus-menerus. Kenapa? Karena kalau ada terbetik niatnya tersebut berpuasa untuk sehat, berpuasa untuk turun badan gitu ya, untuk apa turun berat badan, itu nggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi bulan Ramadan ini ya, bulan spesial ya. Eh, ya kalau kita benar-benar ingin amal ibadah kita selama Ramadan tersebut diterima Allah, maka perlu kita luruskan niat, kita sucikan niat kita. Ibadah puasa itu semata-mata untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Eh, kalau niatnya itu salah ya, diulang lagi gitu, dibersihkan lagi. Nah itu ini ya. Jadi perlu memperbaharui nilai niat itu penting ya. Karena ini membedakan antara ibadah dengan kebiasaan atau dengan tujuan yang lain. Apalagi sekarang orang banyak itu intermittent fasting ya. Saya intermittent fasting sekaligus puasa. Nah, itu nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Islam itu sudah mengatur sebenarnya ya puasa, puasa sunat gitu ya, Senin Kamis ya atau puasa Yaumul Bid ya, 3 hari dalam 1 bulan gitu ya, atau puasa puasa Daud. Ya. Jadi ini perlu ya. Nah, ini juga hampir sama ya. Membedakan tujuan seseorang dalam beribadah ya. Apakah karena dia mengharap wajah Allah? Nah, ya karena ia ingin mendapat agar Allah itu senang gitu, karena dia itu beribadah sebagai hamba, sebagai makhluk kepada Allah, atau ia beribadah karena mendapatkan pujian manusia ya. Nah ini pentingnya kita memahami niat ya, ini luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah ya, niat itu haruslah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Ibnu Taimiyah berkata, wa ma la yakuna lahu ya. Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah ya. Ya, dan apa-apa yang bukan karena Allah gitu ya. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan la yanfa'u wa la yadum ya.
ya tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Nah, jadi kalau bukan karena Allah tidak akan bermanfaat dan tidak akan kekal. Nah, itu kita akan lihat ya. Orang apa dakwah lah contohnya ya. Orang berdakwah ya yang saya melihat ya. Yang dulu berdakwah sama-sama gitu ya. Nah, itu nggak akan kekal dia kalau dia tidak ikhlas karena Allah. Hanya keikhlasan yang membuat orang kekal dalam berdakwah. Nah, ini termasuk dalam beribadah yang lain. Karena memang dakwah itu banyak tantangannya ya, banyak tantangannya, banyak repotnya, banyak susahnya. Yang kita harapkan itu hanya karena wajah Allah, maka itu akan kekal. Ya, begitu juga ibadah-ibadah yang lain ya. Ibadah yang lain termasuk dalam mencari ilmu agama ya. Kalau bukan karena Allah, tidak diniatkan karena Allah sama sekali, maka dia nggak akan bermanfaat dan tidak akan kekal. Ya, maka kita kalau orang yang nggak ikhlas karena Allah itu ya, misalkan ya ibadah pas mau menjelang pemilu saja ya, foto-fotonya bertebaran ya, pakai jilbab ya, eh, pas menjelang tahun-tahun politik ya. Nah itu contohnya ya. Nanti sudah itu hilang ya. Sedikit-sedikit ngomong radikal. Kalau kalau pakai apa orang pakai jilbab, pakai jenggot dibilang radikal. Oke, nah ini sebagai contoh ya, masya Allah ya. Ini Al-Muwatta, ya, ini kitabnya Imam Malik. eh Ya, ini contohnya yang sekarang kita pelajari. Hadis tadi itu saya ambil dari kitab Al-Muwatta juga ya. Para ulama menyebutkan bahwa Imam Ibnu Abi Dzib yang semasa dan senegeri dengan Imam Malik pernah menulis kitab yang lebih besar dari Muwatta. Karena demikian Imam Malik pernah ditanya, apa faedahnya engkau menulis kitab yang sama seperti itu? Jawaban beliau, sesuatu yang ikhlas karena Allah pasti akan lebih langgeng. Jadi sudah ada kitab yang lebih besar dari Al-Muwatta'nya Imam Malik. Ya, kitab Al-Muwatta'. Nah, kitab ini merupakan salah satu dari kutubus tis'ah ya. 9 kitab hadis ulama di kalangan Sunni dan menjadi rujukan penting khususnya di kalangan pesantren dan ulama kontemporer. Dan semula kitab ini memuat 10.000 hadis. Namun lewat penelitian ulang Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Ya. Dan Imam Malik berkata, suatu ketika aku mendemonstrasikan kitabku di hadapan 70 para ulama fikih Madinah dan semuanya menyetujuiku ya. Wa ta'ani ya. Maka aku pun menamainya Al-Muwatta. Ya, Muwatta itu adalah kitab Imam Malik ini. Nah, ini dikarenakan ya uh, keikhlasan Imam Malik ya. Dan kitab ini menjadi dua bagian. Pertama mengenai perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW serta riwayat perkataan dan perbuatan Nabi tersebut ya hadisnya. Kedua mengenai pendapat dan keputusan resmi sahabat Nabi, penulis mereka dan beberapa ulama kemudian. Dan kitab ini ditulis pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur ya pada tahun 754-775 Masehi dan baru selesai di masa Khalifah Al-Mahdi. Dan ini yang dipakai sampai sekarang, Bapak Ibu rahimahullah ya. Saya ada kutubus tis'ah, salah satunya ada Al-Muwatta ini. Langgeng, ya, bermanfaat dan kekal, Masya Allah. Nah itu kalau kita ikhlas ya. Ikhlas karena Allah. Jadi niat tadi yang paling penting adalah ikhlas karena Allah. Karena kalau tidak ikhlas karena Allah, dia tidak akan bermanfaat la yanfa'u wala yadum dan tidak akan langgeng ya, tidak akan kekal dia. Maka perlu kita ikhlas karena Allah. Niat tadi. Jadi perlu dihadirkan niat. Nah, niat tersebut perlu karena Allah. Ya. Nah, sama kenapa perlu adanya niat? Karena kalau nggak ada niat, dia tidak akan sampai kepada Allah. Nggak ada nilainya amal tersebut. Makanya pentingnya itu niat. Yang kedua, perlu niat tersebut karena Allah. Karena apa? Karena dia tidak akan bermanfaat ya dan tidak akan langgeng kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh keikhlasan Imam Nawawi ya.
Ya mungkin Bapak Ibu tahu nggak apa yang dikarang oleh Imam Nawawi yang kita di masjid-masjid itu banyak dipakai ya eh, oleh para ustadz ya untuk mengkaji kitab tersebut ya. Imam Nawawi ini nama lengkap beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain ya eh, An-Nawawi ya Ad-Dimashqi Abu Zakaria. Ini sudah saya share Bapak Ibu Rahimakumullah, saya lupa ya. Bentar saya share lagi. Jangan-jangan salah share tadi, mohon maaf. Ya, bin Zakaria ya. Nah, beliau ini dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 di Hijriah di Nawa, sebuah kampung di daerah Damaskus ya, yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Nah, beliau wafat pada tanggal 24 Rajab 676 Hijriah. Umur beliau singkat, namun ilmunya terus kekal dan langgeng. Apa karya beliau ini ya? Riyadus Shalihin. Ini yang banyak dikaji di masjid-masjid ya. Jumlah karya beliau sekitar 40 kitab, di antaranya ya dalam bidang hadis, arba'in, ya, ada Riyadus Shalihin, ada Al-Minhaj, ada At-Tariq wa Taisir fi Ma'rifat Sunan Al-Bashirin Nazir. Ya. Dalam bidang fikih ada Minhajut Talibin, ya. Raudatut Talibin Al-Majmu, ya. Dan dalam bidang bahasa ada Tahdzibul Asma wal Lughat. Dalam bidang akhlak ada At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ya, ada Bustanul Arifin, ada Al-Azkar. Nah, karena keikhlasan Imam Nawawi inilah ya, itu sampai sekarang dipakai. Dan ini dilakukan bukan ya dilakukan hanya semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah, bukan ingin disebut orang paling cerdas ya, bukan ingin pula meraih gelar mentereng atau ingin mendapat balasan dunia semata ya. Nah, ini ada kisah Bapak Ibu rahimakumullah ya, kalau kita salah niat ya, dan ini pernah saya bacakan ya dulu ya di kajian-kajian kita, tapi kita ulang lagi ya. Kalau salah niat ini mujahid ya, para pejuang itu bisa masuk neraka. Abu Hurairah berkata, ya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, lalu ia pun mengenalinya. Lalu Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, ya, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Ya, lalu Allah berkata, kazabat, kazabat, kayak engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya, ya, sehingga dia tertelungkup lalu dilemparkan ke dalam neraka. Ini ya orang pejuang ya, mujahid ya, ya bisa masuk neraka. Nah, salah niat itu ya. Nah, ini orang alim dan qari ya, para penghafal Quran itu karena salah niat dia bisa masuk neraka. Berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran. Ya, hanyalah karena engkau. Lalu Allah berkata, kadzabta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan sebagai seorang alim yang berilmu. Dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qari, pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Jadi orang yang alim pun ya, orang para ulama, para ustadz ya, para kiai ya,
Ya, kalau dia salah niat, ya, niatnya bukan karena Allah, niatnya karena dua, dia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, orang kaya pun juga ya, orang yang dermawan ya. Ini karena salah niat dia juga dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya, mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan yang murah hati. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ini luar biasa. Ini orang-orang ya, orang-orang yang sudah berbuat ya, sudah berbuat dia. Tetapi karena salah niat dimasukkan ke dalam neraka. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi dia nggak ada berbuat sama sekali dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut gitu. Ya, kenikmatan tersebut hanya untuk dirinya sendiri, nggak ada niatnya untuk Allah gitu. Coba bayangkan sendiri. Ya, kita dikasih kenikmatan oleh Allah, dikasih umur, dikasih ilmu, dikasih kekayaan, dikasih ketenaran, dikasih gelar. Itu Allah yang ngasih semua, jangan salah sangka gitu. Ya, kita tuh dimudahkan Allah untuk itu. Ya kan gampang aja ya. Andaikan Bapak Ibu ditakdirkan dilahirkan misalnya di keluarga yang tidak memungkinkan untuk itu gitu. Mungkin tidak akan mendapatkan hal-hal kenikmatan dikasih Allah. Nah, kenikmatan tersebut ditanya oleh Allah nanti ya. Kan ada hadisnya ya. Tidak akan bergerak kakinya anak Adam sampai ditanya kepada 5 hal gitu. Ya, tentang umurnya, tentang ilmunya, tentang kekayaannya, ya, dan seterusnya. Nah, itu akan ditanya. Ini orang sudah berbuat ini, yang ada berjuang di jalan Allah segala macam. Tapi karena niatnya itu salah, maka dilemparkanlah dia ke dalam neraka. Uh, Baik Bapak Ibu rahimakumullah ya. Oke ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda ya, ya man talaba ilmi ya liyujariya bihil ulama ya. Siapa menuntut ilmu untuk menangani para ulama, au liyumariya bihi sufaha, atau untuk mendebat orang-orang bodoh, au yasrifa bihi wujuhan nas ya, wujuhan nas ilaihi adkhalahullahu nar ya. Atau memalingkan pandangan-pandangan manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi siapa yang menuntut ilmu itu untuk menandingi para ulama, ingin disebut para ulama juga, atau untuk mendapat orang-orang bodoh, ya, ya, atau agar manusia itu memandang kepada dia gitu, oh, dia orang yang mulia, dia orang yang hebat segala macam, bukan semata-mata untuk agama Allah ya, ya, untuk meninggikan agama Allah kan, ya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya, nah, man talaba ilma ya yubahiya bihil ulama au yumariya bihi sufaha au yasrifu a'yunan nasi ilahi ya tabawwa maq'adamu minan nar ya. Nah, siapa menuntut ilmu hanya ingin digelari ulama atau untuk berdebat dengan orang bodoh supaya dipandang manusia, maka silakan ia mengambil tempat duduknya di neraka. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, menuntut ilmu itu ilmu agama ya. Ya, ilmu agama itu haruslah karena Allah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, man ta'alama ilman mimma yubtaga bihi wajahullahu azza wajal. Ya, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan hanya mengharap wajah Allah azza wajal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan
minad dunya, ya. Namun ternyata ia tidak menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, lam yajida arfal jannati yaumal qiyamah. Maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Jadi menuntut ilmu tersebut haruslah karena mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ya minggu lalu kita belajar tentang ya pentingnya kita ngaji, pentingnya kita menuntut ilmu agama, wajib itu fardu ain. Maka sekarang ini ya pentingnya kita meluruskan niat. Jadi kalau mau ada niat untuk mencari ilmu agama, ya memahami ilmu agama, luruskan niat. Ya belajar itu ya untuk ibadah dan mengajar. Jadi Imam Ahmad itu ditanya mengenai apa niat yang benar dalam belajar agama, beliau menjawab, niat yang benar dalam belajar agama adalah apabila belajar tersebut diniatkan untuk dapat beribadah pada Allah dengan benar dan untuk mengajari yang lainnya. Jadi itu niat yang benar dalam belajar agama, ya. Ya, maka kita harus ikhlas. Ya, ikhlas itu sebab derajat yang tinggi, ya. Tidaklah para salafus soleh itu unggul dalam sampai pada derajat ilmu yang tinggi, melainkan karena sebab ikhlasnya mereka saat menuntut ilmu. Ya, karena mengharap pahala Allah Tuhan semesta alam. Jadi ikhlas itu segala-galanya, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Ya, harus dimulai dengan keikhlasan, ya, dalam setiap amal kita. Ya, termasuk juga dalam semua aktivitas dunia kita, gitu. Kita melaksanakannya sesuai dengan syariat Allah, gitu ya. Karena perintah Allah. Jadi kita belajar mencari nafkah juga karena perintah Allah. Nah, ini harus kita harus kita pahami, kita niat itu ya dalam dunia pun juga karena perintah Allah. Karena perintah Allah apa? Karena yang kita kerjakan itu sesuai dengan syariat Allah. Jadi kalau nggak sesuai dengan syariat Allah, nah itu berarti tidak benar, ya. Nah, jatah ilmu bagi orang yang mencari ilmu, ya, ya itu sesuai dengan kadar ikhlasnya. Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, ya bahwasanya seorang itu mendapatkan, ya, wa nama yanalal al-mar'ul ilm, ya ala qadril ikhlas, ya. Ikhlas, ya. Seseorang itu mendapatkan jatah ilmunya sebanyak kadar ikhlasnya. Jadi sebanyak kadar ikhlasnya itulah jatah ilmu yang didapatkan dari seseorang di dalam menuntut ilmu. Nah, sebagaimana kajian kita di dalam masalah ihsanul amal berapa minggu yang lalu, ya, tahun yang lalu itu, ya. Ini bahwasanya tidak cukup niat ikhlas, namun juga harus ittiba bir Rasul, ya. Harus mengikuti Rasul. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan yang namanya amalan jika niatannya ikhlas namun tidak benar maka tidak diterima. Sama halnya jika amalan tersebut benar namun tidak ikhlas juga tidak diterima. Amalan tersebut barulah diterima jika ikhlas dan benar. Yang namanya ikhlas berarti niatannya untuk menggapai ridha Allah saja, sedangkan disebut benar jika sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya amal tersebut ikhlas tapi tidak sesuai dengan Rasul, maka dia tidak jadi amal soleh, ya. Jadi kalau kita ingin menghitung-hitung sudah berapa banyak amal kita yang jadi amal soleh selama ini harus kita lihat, ya, matriksnya, ya. Kita nih sesuai dengan Rasulullah, sholatnya sesuai dengan Rasul, puasanya sesuai dengan Rasul, tapi tidak ikhlas, maka dia tidak jadi amal soleh, tidak diterima. Makanya pentingnya niat. Dia harus dua-duanya. Maka memang harus kita ittiba bir Rasul, lalu niatnya harus sesuai dengan harus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya, sebagai akhir kata, ya, kita simpulkan niat itu adalah maksud dalam beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam mencapai ridha dan pahalanya. Dan tempatnya itu ada di dalam hati, gitu ya. Jadi ya setiap orang itu tahu akan niatnya, hanya Allah yang dan dirinya lah yang tahu akan niatnya, ya. Nah, fungsi dari niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, dan membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Tadi kita sudah bahas, terutama kita mau masuk bulan Ramadan ini nih.
Kalau benar bulan Ramadan ini kita menjadi amal yang amal soleh, kita harus membersihkan niat kita di dalam berpuasa dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita sudah berbicara salah niat berujung siksa neraka. Tadi ada mujahid, ya, pejuang, ya, agama Allah pergi perang, ya, tetapi niatnya salah, dilemparkan ke dalam neraka. Ada orang alim, ya, ada qari, ya, hafal Al-Quran dan hadis, tapi niatnya salah, bukan untuk mendapatkan ridho Allah, dilemparkan ke dalam neraka. Ada orang kaya yang suka dermawan, yang suka ini, dilemparkan oleh Allah juga dalam neraka karena niatnya salah. Nah, sama kayak kita nih, sebanyak ini nikmat-nikmat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyumbangnya bukan karena Allah, bukan karena apa, maka dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya, jadi kalau bukan karena Allah ya wajar aja lah. Ya pasti Allah nggak suka ya. Dan bayangkan ya, Allah itu zat ya menciptakan alam semesta, maha ya, maha itu maksudnya maha berkehendak, maha kuat, maha hebat gitu. Ya, orang jangankan Allah ya, kalau kita lihat saja masalah kekuatan ya, masalah otoritas ya. Orang para apa ya? Para penguasa aja gitu. Kalau tidak di ya tidak diapakan karena dia apa atau dia dihina segala macam, dia mungkin akan menghukum segala macam ya. Nah, ini Allah sudah memberikan begitu banyak kenikmatan ya, memberikan hidup, memberikan eksistensi, kita memberikan akal kepada kita gitu. Lalu di kenikmatan tersebut tidak diperuntukkan untuknya, wajar kalau Allah marah. Ya, wajar aja Bapak Ibu yang Allah ya. Kita sebagai makhluknya manusia yang dikasih akal itu akan memahami sangat sangat wajar sekali Allah marah. Ya, karena Allah itu zat yang maha tinggi ya, zat yang maha hebat ya. Ya, makin berkuasa sesuatu itu ya makin ini dia. Ya. Nah, jadi salah niat itu berujung neraka. Ya, niat belajar untuk ibadah yang benar dan mengajar orang lain. Jadi belajar agama ya. Kemarin kita bicara tentang pentingnya ngaji. Ya, nah, jadi kalau Pak Ibu mau ngaji terus, maka ya perbarui niat. Ya, insya Allah kita akan istiqomah. Ya, niatnya karena Allah. Ya, kalau kita ikhlas menuntut ilmu menjadikan unggul dan meraih derajat yang tinggi. Sebagaimana minggu lalu Allah SWT berfirman, "Yarfa'ul haulazina amanu minkum wa utul ilma darajat." Allah akan mengangkat ya derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu. Ya, jadi kalau ya dan terakhir semakin ikhlas semakin banyak ilmu yang diperoleh. Nah, itu untuk kaji kita pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan.